Plastik adalah produk yang sangat umum digunakan dewasa ini. Selain karena harga yang relatif dapat dijangkau dan mudah diperoleh, hampir seluruh dunia menggunakan produk ini. Istilah plastik mencakup produk polimerisasi sintetik atau semi-sintetik. Plastik terbentuk dari kondensasi organik atau penambahan polimer dan bisa juga terdiri dari zat lain untuk meningkatkan kualitas plastik tersebut. Ada beberapa polimer alami yang termasuk dalam plastik. Misalnya adalah yang pertama, plastik yang dapat dibentuk menjadi film atau fiber sintetik. Dan yang kedua adalah plastik yang didesain dengan variasi yang sangat banyak dengan berbagai bentuk yang dapat menoleransi panas, keras, dan memiliki daya tahan terhadap benturan. Plastik jenis ini digunakan karena kemampuan adaptasinya, komposisi yang umum, dan beratnya yang ringan, sehingga dipastikan digunakan hampir di seluruh bidang industri. Dan yang ketiga adalah plastik pelet atau biji plastik yang siap diproses lebih lanjut dengan menggunakan mesin injection, extrusion, thermoforming, dan blowing. Plastik sendiri dapat dikategorisasikan dengan banyak cara, tetapi yang paling umum dengan melihat tulang belakang polimernya, misalnya vinyl atau chloride, polyethylene, akrilik, silikon, uretan, dan masih banyak lagi. Plastik merupakan polimer rantai panjang atom yang mengikat satu sama lain. Rantai ini membentuk banyak unit molekul secara berulang, atau istilah lainnya adalah monomer. Plastik umumnya terdiri dari polimer karbon saja, atau bisa juga dengan oksigen, nitrogen, klorin, atau belerang di tulang belakangnya. Istilah tulang belakang adalah bagian dari rantai di jalur utama yang menghubungkan unit monomer menjadi kesatuan rantai polimer yang berfungsi untuk membentuk properti plastik. Plastik telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan di abad 21 ini. Pengembangan plastik berasal dari penggunaan material alami seperti permen karet sampai ke material alami yang dimodifikasi secara kimia, misalnya karet alami, dan akhirnya kepada molekul buatan manusia seperti epoksi, polivinil, chloride, dan polyethylene. Sejarah plastik di muka bumi ini diawali oleh Alexander Parkes yang pertama kali memperkenalkan plastik pada sebuah eksibisi internasional di London, Inggris pada tahun 1862. Plastik temuan Parkes disebut dengan parkesin yang dibuat dari bahan organik selulosa. Parkes mengatakan bahwa temuannya ini mempunyai karakteristik mirip dengan karet dengan harga yang lebih murah. Ia juga menemukan bahwa parkesin bisa dibuat menjadi transparan dan mampu dibuat dalam berbagai bentuk. Namun sayangnya, temuan ini tidak bisa digunakan karena bahan baku yang digunakan cukup mahal. Kemudian pada tahun 1907, bahan sintetis pertama buatan manusia ditemukan oleh seorang ahli kimia dari New York, yaitu Leo Baekeland. Dirinya mengembangkan resin cair yang diberi nama bakelite. Material baru ini tidak terbakar, tidak meleleh, dan tidak mencair di dalam larutan asam cuka. Dengan demikian, sekali bahan ini terbentuk, maka tidak akan bisa berubah. Bakelite ini bisa ditambahkan ke berbagai material lainnya, seperti kayu lunak. Kemudian pada tahun 1933, Ralph Wiley, seorang pekerja laboratorium di perusahaan kimia Dow, secara tidak sengaja menemukan plastik jenis lain, yaitu polyvinylidene chloride, atau yang populer disebut dengan nama saran. Saran pertama kali digunakan untuk peralatan militer, namun belakangan diketahui bahwa bahan ini cocok digunakan sebagai pembungkus makanan. Saran dapat melekat di hampir setiap perabotan seperti mangkuk, piring, panci, dan bahkan di lapisan saran sendiri. Maka tidak heran jika saran digunakan untuk menyimpan makanan agar kesegaran makanan tersebut terjaga.
Kemudian di tahun yang sama, dua orang ahli kimia organik bernama E.W. Fawcett dan R.O. Gibson yang bekerja di Imperial Chemical Industry Research Laboratory menemukan polietilen. Temuan mereka ini mempunyai dampak yang amat besar bagi dunia karena sifatnya ringan dan tipis. Pada masa Perang Dunia Kedua, bahan ini digunakan sebagai pelapis untuk kabel bawah air dan sebagai isolasi untuk radar. Lalu pada tahun 1940, penggunaan polietilen sebagai bahan isolasi mampu mengurangi berat radar sebesar 600 pon atau sekitar 270 kg. Maka setelah perang berakhir, plastik inilah yang menjadi semakin populer dan saat ini digunakan untuk membuat botol minuman, jerigen, tas belanja, ataupun tas kresek, juga kontainer untuk menyimpan makanan. Berawal dari pembungkus roti lah, maka penggunaan plastik secara massal dimulai pada tahun 1974, yaitu di mana ketika perusahaan-perusahaan retail raksasa di Amerika Serikat seperti Sears, Jordan Mars yang mulai menggunakan kantong plastik sebagai alternatif kantong kertas. Maka pada tahun 1977, kantong plastik mulai dipergunakan di toko-toko kelontong di Amerika Serikat dan Kanada. Plastik merupakan material yang baru secara luas dikembangkan dan digunakan sejak abad ke-20 yang berkembang secara luar biasa penggunaannya, yang tadinya hanya digunakan dalam beberapa ratus ton pada tahun 1930-an, sehingga menjadi 150 juta ton per tahun pada tahun 1990-an dan 220 juta ton per tahun pada tahun 2005. Saat ini, penggunaan material plastik di negara-negara Eropa Barat telah mencapai 60 kg per orang per tahun, sedangkan di Amerika Serikat, penggunaannya mencapai 80 kg per orang per tahun. Sementara di India hanya mencapai 2 kg per orang per tahun. Sementara itu, bentuk dari material plastik berupa biji plastik atau pelet, yang kemudian pemakaiannya dilelehkan oleh sekrup di dalam tabung yang dipanaskan dalam berbagai mesin cetakan. Misalnya adalah, pertama, mesin extrusion. Biji plastik atau pelet yang dilelehkan oleh sekrup di dalam tabung ini dipanaskan secara kontinu, kemudian ditekan melalui sebuah orifice sehingga menghasilkan produk setengah jadi berupa lembaran. Yang kedua adalah mesin thermoforming. Material yang digunakan dalam mesin ini adalah lembaran plastik dari hasil produksi mesin extrusion yang kemudian dibentuk dengan cara defoaming menggunakan cetakan yang dipanaskan dan ditekan. Lalu yang ketiga adalah mesin blow atau tiup. Biji plastik atau pelet yang digunakan mesin ini dilelehkan oleh sekrup di dalam tabung yang dipanaskan secara kontinu, lalu kemudian diekstrusi membentuk pipa atau parisan yang kemudian ditiup dalam cetakan. Sementara itu, plastik yang merupakan produk polimerisasi dapat bersifat semikonduktif dan konduktif yang merupakan polimer terkonjugasi yang menunjukkan perubahan ikatan tunggal dan ganda antara atom-atom karbon pada rantai utama polimer. Ikatan ganda diperoleh dari karbon yang memiliki 4 elektron valensi, namun pada molekul terkonjugasi hanya memiliki 3 atau terkadang 2 atom lain. Suatu zat dapat bersifat polimer konduktif jika mempunyai ikatan rangkap yang terkonjugasi, contohnya adalah plastik tradisional yaitu polietilen. Indonesia sendiri merupakan salah satu penghasil biji plastik jenis polipropilen atau PP dan high density polyethylene atau HDPE. Sekarang ada 6 komoditas polimer yang paling banyak digunakan. Di antaranya adalah polietilena, polipropilena, polivinil klorida, polietilena tereftalat, polistirena, dan polikarbonat. Mereka membentuk 98% dari seluruh polimer dan plastik yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Masing-masing dari polimer tersebut memiliki sifat degradasi dan ketahanan panas, cahaya, dan kimia. Meskipun istilah polimer lebih populer menunjuk kepada plastik, namun polimer sebenarnya terdiri dari banyak kelas material alami dan sintetik dengan sifat dan kegunaan yang beragam.